Nama saya Mulyani Nasution. Saya berasal dari Desa Kolalangkat. Saya suka di sini karena di desa saya ini saya suka banyak mata pencarian untuk para ibu-ibu nelayan. Ya, seperti menangkap udang, mencari kerang, dan mengikuti suami beraktivitas ikut suami menjaring di laut. Ya, dari semenjak ya bungkasnya kerang lah. Kerang ini kan dikatakan ada masa musim-musim. Jadi dikatakan kalau sudah musim kerang itu kan kadang banyak dia kan. Jadi orang-orang yang di luar itu melihat kami mencari kerang yang banyak-banyak mendapat. Jadi mereka itu datang ke desa kami mencari kerang lah pakai alat pukat. Alat pukat. Tapi alat pukat itu masalahnya itu menghabiskan mata pencarian kami karena mereka itu memakaikan alat itu bukan sedikit tapi banyak, menghabiskan lah. Jadi kami itu kalau sudah mereka mengambil cara alat pukat, kami jadi kurang, mata pencarian kami itu kurang lah untuk mencari kerang, kurang. Jadi tanah pun habis hancur, nggak bisa lagi kami mencari ya. Jadi kerang kami pun ada juga yang mati dilantaran kan pukat itu juga. Dan sekarang pun kami semenjak pukat tarik itu ada, habislah mata pencarian kami, udah tak ada lah pukat, tak ada lah kerang tadi. Jadi masa ini tak ada lah pekerjaan kami jadinya. Mereka itu datang dari Tanjung Pura. Dari Tanjung Pura, kadang mereka itu kalau sudah narik bukan sedikit, kadang dalam 20 bot orang itu menarik. Masalah tahun berapa mereka menarik pukat itu selama 3 tahun ataupun 2,5 tahun gitulah, karena kan dia ada musim-musimnya. Mereka di pesisir, kadang kalau bukan orang itu di tengah, kalau mengambil tuh sampai ke tepi, sampai di tepi beting gitu. Orang itu menarik pukat itu yang kami marah. Dulu pernah juga saya membuat kelompok para ibu-ibu untuk membasmikan pukat katrol tadi. Sudah berhasil kami basmikan, hanya 1 buah lah kami tangkap, kami bawakan ke desa kami. Saya bawa pukat itu ke dalam kantor desa. Mereka mau pukat itu, tapi saya bilang kalau mau pukat itu ya silakanlah datang ke desa kami, ke kantor desa. Kalaupun mau dibawa sekalian sama kepala desanya, saya bilang gitu. Tapi mereka nggak berani mau datang gitu ke desa kami mengambil pukat tadi. Itu kalau dari hutan mangrove tidaknya jadi berhalangan, tidaknya jadi rusak. Cuma yang sekarang yang merusakkan hutan mangrove kami ini ya dari tangan manusia yang jahil lah, yang selalu menebang hutan. Kadang mereka membuat hutan itu menjadi terang, membuat untuk katakan buat kolam udang untuk ibaratnya tambak. Dan kadang ada juga yang saya marah tuh, mereka itu menebang hutan membuat untuk menanam sawit-sawit. Ya itulah berakibatnya kadang kalau sudah hutan itu ditebang, dihabiskan untuk menanam sawit, itu ada juga ini ya, jadi kerusakan untuk para nelayan juga.
Nanti kalau di waktu hari hujan ataupun apa kan, limbah mereka itu, limbah-limbah hutan itu yang ditebang ataupun limbah-limbah sawit itu habis hanyut ke laut. Jadi ya maaf cerita, udang-udang ikan-ikan pun habis mati. Kadang ya anak-anaknya pun bibit-bibit ikan, bibit-bibit udang ataupun kepiting ya habis matilah. Itulah yang kami marah itu, maka saya menanam sebanyak-banyak mungkin bibit mangrove ini agar jangan rusaklah kami punya lautan kami. Kami akan menjaganya juga lah, jangan sempat ejeknya bibit-bibit laut kami itu habis musnah. Waktu penanaman yang tanam mangrove nipah, pernah berkali-kali juga kami menanam tapi tak ada hasil, selalu berhalangan karena air kan laut ini kan ada pasang dalam. Nanti di waktu air surut tuh kami tanam, air pasang laut tuh datang ya hanyut, jadi nggak berhasil udah banyak kali. Tapi sekali ini kami mencoba untuk menanamkan pokok bakau masa itu, ya alhamdulillah berhasil kami tanam, hidup pula semua ya itulah. Tapi kami sangat senang lah kalau yang kami tanam itu berhasil. Memang kalau dapat kami ingin di desa kami ini akan kami tanam sebanyak-banyaknya pokok itu bakau tadi, biar terlindung dari angin, dari air pasang laut, supaya desa kami jangan tenggelam lah. Kalau tidak di desa kami ini, kalau sudah air pasang laut tuh naik, rumah kami tenggelam juga, habislah desa-desa kami ini, naik air laut tuh habislah tenggelam rumah-rumah kami. Nah itulah makanya kami sebagai ibu perempuan di desa ini inginlah menanam pokok-pokok mangrove sebanyak-banyak mungkin agar dapat terlindunglah dari angin ataupun air laut naik. Itulah yang kami harap dari desa kami. Alasannya saya menanam pokok mangrove ini, alasannya karena ya itu juga lah alasannya, kami ingin melindungi desa kami dari kebanjiran air laut naik, melindungi juga itu dari angin-angin laut itu. Kalau sudah turun angin laut itu kan kencang, kami melindungi rumah-rumah desa-desa kami dari angin kencang. Kadang dulu kan pernah juga angin kencang melanda desa kami, sampai habislah rumah-rumah desa kami berterbangan bumbung-bumbung atap rumah mereka. Nah itulah yang saya pikirkan di desa saya ini. Ya pernah terjadi juga bentrokan di antara desa kami sama orang inilah ya, dikatakan orang apa namanya, mafia apa namanya ya, masalah sawit lah, mereka menanam di daerah tanah desa kami. Nah itu pernah juga bentrokan sehingga orang desa kami pernah juga tertangkap 4 orang. Kalau masalah itu belum pernah juga diancam, malah kami yang ngancam. Nah kalau saya bilang, kalau bapak nggak bisa dikasih tahu dengan cara bagus ya, kalau nanti entah kami bakar nanti pekarangan bapak, ya jangan bapak salahan kami bilang gitu aja. Nah itu yang saya kesalkan. Nah itulah saya kesalkan, karena di desa saya ini
nggak ada yang mau bersatu untuk dalam menobrakkan masalah pukat ini, dan malah ibaratnya dikatakan ada juga yang separuh dan sebaliknya anggota desa Kolangkat ini ada juga nggak mau gitu, nggak mau untuk memperjuangkan. Nah, itu yang saya kesalkan. Nah, saya mohon tolonglah Pak, ya diperhatikanlah para nelayan-nelayan semuanya, yang para nelayan lah semuanya diperhatikan. Kalaupun tah ada buka katrol tah apa ya boleh dibebaskan juga. Kami nggak ini, tapi ya ada harus dibuatkan perbatasan. Ya kalau dibikin di tengah ya kami tak melarang, tapi janganlah sampai di tepi. Itu di tepi itu kan untuk mata pencarian kami para nelayan, yang bangsawan yang punya kapal kecil. Kami mohon kepada pemerintah ataupun apa ya, tolonglah perhatikanlah rakyat kecil ini, perhatikanlah para nelayan di desa-desa manapun ataupun desa kami juga. Kami mohonlah kepada Bapak, perhatikanlah, karena masa ini nelayan agak sulit. Itulah kami minta, tolonglah diperhatikan.